Studio film itu sepi. Masih terlalu pagi untuk syuting. Aku bergegas membantu Ali, hendak melakukan teknik penyembuhan. Tapi dia baik-baik saja, mode beruang selalu melindungi hantaman fisik, dia hanya butuh waktu memulihkan diri sendiri, bangkit menyeka darah di ujung mulut. Sally juga baik-baik saja, efek samping racun cacing pasak menyembuhkan tubuhnya. Itu sungguh pertarungan yang hebat. Balthazar menghembuskan nafasnya. Tapi kita kalah, Master B. Untuk yang kedua kalinya, Sally membersihkan pasir di rambut, dan kita juga kehilangan potongan kedua tombak. Hanya karena kita tidak suka dengan hasilnya, bukan berarti kita tidak bisa respek atas sebuah pertarungan, Sally. Kita selalu bisa menghormati musuh-musuh kita. Pangeran Galau itu sangat kuat, formasi makhluk cahaya yang kita buat tidak terlalu tangguh menghadapinya. Sally diam, dia tidak mengerti kenapa Balthazar tetap menyanjung si tanpa mahkota, padahal kami nyaris dihabisi di padang pasir. Aku minta maaf tidak bisa menjaga potongan itu, Master B. Ali menunduk. 0-2 untuk keunggulan si tanpa mahkota. Tinggal satu potong lagi, tombak itu akan sempurna. Tanpa senjata pusaka itu saja kami tidak bisa menang melawan si tanpa mahkota, apalagi jika dia menguasainya. Paman Kai dan Bibi Nai sekalipun mungkin tak akan bisa menghentikannya lagi. Apa yang kita lakukan sekarang, Master B? Sally bertanya pelan. Kita akan kembali menuju tambang tua nomor 210.579. Menemukan finale, menemukan potongan terakhir. Sekaligus menghentikan Pangeran Galau itu. Balthazar menjawab lugas, tapi kali ini, kita tidak bisa sembarangan menuju ke sana, kita butuh rencana yang lebih baik. Dia pasti mengawasi benda terbang apapun yang melintas di atas lembah terlupakan. Mungkin kita harus ke sana dengan cara manual teknik teleportasi. Aku menggeleng, itu ide buruk, dengan cara itu, kita membutuhkan waktu 2 hari, Master B. Itu terlalu lama, bagaimana jika si tanpa mahkota lebih dulu menemukan finale? Dia tidak tahu di mana lokasi pasti finale Putri Raib. Nyonya Kulture mengunci mulutnya, dan Ali juga menolak memberitahu. Ada ribuan bekas tambang tua di sana, dia juga membutuhkan waktu setidaknya 2 hari untuk memeriksa seluruhnya. Tapi bagaimana jika si tanpa mahkota lebih dulu menemukan finale? Dia tidak akan menemukan finale lebih dulu dibanding kita Putri Raib. Atau aku akan berhenti menjadi seorang pengintai. Percaya padaku. Bagaimana dengan portal cermin, Master B? Sally memberi saran. Tidak bisa, Sally. Cermin di tabung perak sudah hancur. Dan tidak ada cermin yang ku ketahui untuk menjadi titik penerima di sana. Kita bisa muncul di studio ini karena aku telah menandainya saat syuting film kemarin malam, menjadi titik penerima. Studio kembali lengang. Balthazar terlihat konsentrasi berpikir. Dia seperti sedang memilih alternatif terbaik, membandingkan banyak hal, menilai segala sesuatu. Aku punya rencana. Balthazar berseru. Ayo anak-anak, kita harus bergegas. Splash. Tubuh tinggi besar Balthazar telah menghilang, Splash muncul di pintu studio. Aku segera memegang tangan Sally, menyusul. Ali juga melakukan teleportasi sambil mengenakan ranselnya, sesaat sebelum Balthazar menyambar tubuhnya di sekolah. Orang dewasa berangkat ke kantor. Pintu toko-toko mulai dibuka. Kantor-kantor, layanan publik, pusat bisnis, mal, mulai beroperasi sebagaimana biasanya. Ali, nyalakan hologrammu. Balthazar berkata serak. Kami berjalan cepat menuju pemberhentian terdekat benda terbang transportasi publik. Ali mengangguk, mengangkat tangannya. Cari lokasi rumah Nyonya Kulture. Ali mengangguk, dia segera mengetuk layar hologram. Tidak perlu men-scroll layar, terpampang paling depan saat Ali mengaktifkan hologram, berita tentang rumah Lady Opera yang runtuh. Alamat lengkap rumah itu, lokasi kejadian, langsung muncul saat tangan Ali menyentuh gambarnya. Sekaligus petunjuk rute transportasi publik menuju ke sana. Layar hologram berkedip-kedip memberitahu benda terbang berikutnya yang bisa kami naiki, sekaligus waktu kedatangannya. 30 detik, kami sudah lompat ke atas benda terbang berbentuk kapsul. Meluncur menuju kawasan elit ibu kota Arcantum. Kenapa kita sekarang menuju rumah Lady Opera? Kenapa kita tidak langsung menuju lembah terlupakan, Master B? Sally berbisik, benda terbang itu dipadati penduduk ibu kota Arcantum. Kita harus mengatur strategi, Sally. Tidak masalah mundur 1-2 langkah, untuk maju ribuan langkah. Balthazar menjawab. Sally bergumam pelan, melirikku.
Aku juga tidak tahu kenapa kami justru ke rumah Lady Opera. Tapi Balthazar pasti punya rencana. Mungkin dia mengetahui sesuatu yang tidak kami ketahui. Insting seorang pengintai. Benda terbang itu berhenti 5 kali di halte-halte hologram, saat Ali memberitahu jika kami turun di pemberhentian ke-6, aku dan Sally segera merapat ke pintu. 30 detik, berlompatan turun bersama penduduk lain. Bangunan-bangunan indah dan mewah terlihat. Dengan pemandangan menghadap sungai ibu kota Arcantum yang jernih. Itu bukan sungai biasa. Karena kota ini juga memiliki teknologi melompat ke lokasi lain, sungai tersebut jelas ikut lompat berpindah. Teknologi kota ini memungkinkan ilmuwannya membuat sungai abadi, yang terus mengalir secara konstan. Dengan pohon-pohon berbunga di tepian, mirip pohon sakura. Burung-burung berbulu putih yang terbang berkelompok. Ada belasan air mancur di tengah sungai. Pagi ini semuanya menyala. Tapi kami bukan turis yang hendak menikmati pemandangan. Balthazar melangkah cepat, kami bertiga menyusul di belakangnya. 100 meter berjalan, langkah kaki kami melambat. Tidak susah menemukan di mana rumah Lady Opera. Di depan kami, orang-orang terlihat berkerumun. Pembatas transparan dipasang, dengan tulisan hologram polis line, seperti di dunia kami, menyisakan celah sempit bawah. Puing-puing reruntuhan menutup bahu jalan. Kita harus masuk. Balthazar memberitahu. Bagaimana caranya? Splash. Balthazar mengaktifkan mode menghilang, melangkah cepat menuju celah pembatas transparan yang digunakan petugas keluar masuk. Ali segera mengikutinya. Aku segera memegang tangan Sally, menyusul menghilang. Kami berjalan melintasi celah itu dengan mudah. Tidak ada detektor di sana, petugas terlalu sibuk menghalau wartawan, mengusir kamera-kamera terbang, juga fans berat Lady Opera yang menangis hendak menerobos pembatas. Pemirsa, kami melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Salah satu reporter bicara di hadapan kamera terbang, seperti yang telah kita ketahui bersama, separuh bangunan rumah Lady Opera runtuh tadi malam. Beberapa saksi menyatakan jika dia mendengar suara berdentum kencang dari dalam rumah. Menyusul kemudian tanah bergetar. Hingga saat ini, petugas belum mengonfirmasi apa yang terjadi. Apakah sistem energi di rumah Lady Opera meledak, atau ada penyebab lain? Petugas juga belum menemukan di mana Lady Opera sekarang. Apakah dia terkubur bersama puing-puing bangunan? Lady Opera, kami mencintaimu. Salah satu fans menjerit histeris. Lady Opera. Yang lain ikut berteriak. Aku menoleh menatap kerumunan yang terus berteriak-teriak memanggil idolanya, sambil terus melangkah mengikuti Balthazar di atas puing-puing reruntuhan. Tidak ada yang tersisa dari satu bangunan kerucut yang runtuh. Hancur lebur. Balthazar berhenti menatap sekeliling. Lantas melangkah lagi, menuju bangunan kerucut yang masih utuh di sampingnya. Masih dalam mode menghilang, kami melintasi pintu yang dijaga oleh 2 petugas. Pintu itu terbuka saat seorang petugas lain keluar dari sana. Kami berpapasan, memasuki ruang depan bangunan kerucut. Pintu kembali menutup. Lengang, tidak ada siapa-siapa di sana. Cahaya ruangan redup. Sistem pencahayaan bangunan sepertinya rusak. Splash. Tubuh Balthazar kembali muncul. Ali menyusul. Aku dan Sally juga kembali terlihat. Balthazar memperhatikan seluruh ruangan lamat-lamat. Ini lobi depan. Ruangan ini bernuansa kayu. Hampir semua perabotan terbuat dari kayu, meski tetap berteknologi tinggi. Lady Opera suka dengan benda-benda seni, ada banyak lukisan dan instalasi seni di ruang depan rumahnya. Ali, apakah hologram itu memiliki denah bangunan ini? Ali mengangguk, segera mengetuk layar hologram di lengannya. Di ibu kota Arcantum, semua bangunan harus melakukan registrasi saat meminta izin pembangunan, dengan melampirkan desain awal. Ali menunjukkan layar memberitahu. Balthazar mengangguk, dia segera melangkah ke arah yang ditunjukkan hologram. Apa yang Master B cari di rumah ini? Sally berbisik. Aku menggeleng, tidak tahu. Menyusul Balthazar, kami menuruni anak tangga menuju ruang bawah tanah. Pintu ruangan itu membuka otomatis saat kami tiba di anak tangga terakhir. Aula besar lainnya menyambut kami. Aroma kayu cendana, jika aku tidak salah, tercium lembut. Keren. Ali menatap seluruh ruangan. Ini seperti tempat aktivitas utama Lady Opera. Tempat dia berlatih bernyanyi, akting, menulis, dan sebagainya. Peralatan dan perabotan kayu tertata rapi. Meja kayu, kursi kayu, lantai kayu. Tidak banyak benda berteknologi tinggi di sini. Ruangan ini persis berada di bawah puing reruntuhan.
Atapnya terbuat dari material kokoh, tidak tembus. Balthazar mulai memeriksa lebih detail seluruh ruangan. Menyentuh meja, kursi, lemari. Memperhatikan lamat-lamat lantai, dinding. Bergumam pelan. Mata merahnya berputar-putar. Dia seperti sedang mencari sesuatu. Kami bertiga diam menonton. "Hei, apa yang kalian lakukan di sini?" Terdengar seruan, menghentikan gerakan Balthazar. Aku menoleh. 2 petugas menuruni anak tangga, mereka kembali lagi untuk melanjutkan pemeriksaan. Aduh, Sally mengeluh, bagaimana ini? Kami ketahuan. splash, Balthazar telah melesat, splash muncul di depan mereka, Za. Balthazar menotok mereka, membuat 2 petugas itu terkulai di anak tangga. Ali membantu menyeret 2 petugas itu ke pojok ruangan, agar tidak terlihat rekannya yang lain. Mereka baik-baik saja, Sally. Setengah jam lagi mereka akan pulih dengan sendirinya. Balthazar kembali mendekat melanjutkan pemeriksaan di ruangan bawah tanah. 15 menit lengang. Kenapa kita ke sini, Balthazar? Sally bertanya sekali lagi. Karena instingku menyuruh kita kembali ke sini, Sally. Balthazar menjawab sambil menatap seksama sebuah lemari pakaian, menggeleng. Bukan lemari ini yang dia cari. Melangkah lagi, berhenti di depan sebuah rak buku, memperhatikan seksama. Saat kita melintasi portal cermin, aku teringat sesuatu. Tubuh Archie tidak ditemukan di reruntuhan menara kelabu. Tubuh Nyonya Kulture juga tidak ditemukan di atas sana. Menurut dugaanku, mereka sepertinya juga menguasai trik kecil itu. Berpindah tempat dengan portal cermin. Balthazar, kenapa kita datang ke rumah ini? Nyonya Kulture menyimpan banyak catatan di sini, itu berarti boleh jadi ada petunjuk lain. Aku sepertinya bisa merasakan ada yang disembunyikan di bangunan ini. Sebuah ruangan rahasia tepatnya. Wajah Sally terlihat cerah, itu kabar baik. Balthazar mengangkat tangannya, menyuruh Sally diam. Dia sedang konsentrasi penuh. Mata merahnya berputar-putar. 5 menit tanpa suara, dia tersenyum lebar. Menatap kami bertiga. Aku tidak bisa membaca alam sekitar seperti Putri Raib. Tapi pengintai dilatih untuk membaca jejak, sekecil apapun jejak itu. Bekas pegangan tangan, bekas telapak kaki, sisa aroma tubuh seseorang, bahkan sisa nafas seseorang yang baru saja melintas. Dengan jejak itu, aku bisa merekonstruksi siapa atau apa saja yang melintasi ruangan ini beberapa hari yang lalu. Juga apa yang terjadi di sini. Aku tahu sekarang, ada ruangan lagi di bawah ruangan bawah tanah ini. Tempat tersembunyi, yang tidak pernah didaftarkan dalam sistem informasi hologram. Ayo anak-anak, jika tebakanku tidak keliru, rak buku ini pintu rahasianya. Balthazar mengetuk-ngetuk rak buku, juga buku-buku tua yang masih berbentuk kertas. Dia menatap lama sebuah buku dengan sampul kelabu. Tersenyum, menariknya. Persis buku itu ditarik, rak buku itu bergerak ke samping. Ada pintu rahasia di sana. Aku dan Sally saling tatap. Serius. Klan dengan teknologi secanggih ini masih menggunakan trik kuno ini. Ali menggaruk rambutnya. Bukankah trik ini banyak sekali di film-film klasik dunia kami? Balthazar tertawa kecil, justeru itu, Ali. Di tengah semua kemajuan teknologi, orang lain tidak akan menduganya. Mereka sudah lupa dengan trik ini. Hanya Lady Kulture yang ingat. Sebuah tangga kayu terlihat menuju ke bawah di depan kami. Lampu-lampu menyala, tapi itu bukan lampu dengan tenaga listrik. Itu lebih mirip lampu minyak berbentuk tabung, menyala terang, berpendar-pendar. Balthazar tanpa perlu memeriksa lagi, segera menuruni anak tangga. Kami bertiga melangkah di belakangnya. Rak buku itu kembali menutup seperti semula. Anak tangga itu cukup dalam, kami sepertinya turun lebih dari 50 meter, hingga akhirnya tiba di ujungnya. Sebuah pintu besar terbuat dari kayu terlihat. Tidak dikunci. Balthazar mendorongnya perlahan. Aku menghela nafas. Entah apa yang telah menunggu kami di balik pintu ini, aku bersiap dengan kemungkinan terburuknya.